Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kultum subuh ini, bab 55, bab keutamaan zuhud di dunia, dorongan menyedikitkan kenikmatan dunia dan keutamaan fakir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Sangat manusiawi kita menyukai hal-hal tersebut. Kan memang software kita diinstal seperti itu ya. Sekaligus tantangan mampukah kita melewatinya. Ayat berikutnya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kalian, dan janganlah sekali-kali setan yang pandai menipu memperdaya kalian tentang Allah. Ayat berikutnya, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Memang waktu itu seperti itu ya. Bayangkan kita sampai umur segini, kalau kita balik lagi ke misalkan umur 5 tahun, serasa baru 1 detik kemarin ya, atau sehari kemarin lah. Apa yang sudah lewat itu rasanya sangat singkat sekali. Ke depan seperti lama sekali, padahal setelah dijalani sangat singkat sekali. Dari sinilah kemampuan kita mengontrol diri kita menjadi sangat penting. Kita masuk ke hadis 462. Rasulullah duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggal aku adalah gemerlap dunia dan perhiasannya yang dibukakan bagi kalian. Ya, ada yang orang tuh bisa lewat dengan cobaan-cobaan yang lain, tapi tidak sedikit yang tidak mampu yang melewati cobaan, misalnya gemerlap dunia dan mudahnya dipermudah dalam segala hal. Sehingga waktu kemarin ada hadis tentang Abdurrahman bin Auf, seorang super kaya konglomerat, nangis, takut gitu ya, takut kemudahan semuanya ini, takut istidraj, takut diberikannya sekarang gitu ya, sehingga tidak ada kebahagiaan di akhirat. Tentu karena kita sedang membahas bab ini ya, bab-bab yang lain kita disuruh berbagai hal ya kan, misalkan zakat, puasa, naik haji gitu kan ya, itu terkait dengan kekuatan kita dalam hal ekonomi. Jadi jangan dilupakan yang bagian itunya. Tapi kita sedang membahas bab ini ya. Sesungguhnya dunia ini manis dan mempesona, dan sesungguhnya Allah menugaskan kalian di dalamnya. Dia hendak melihat bagaimana kalian berbuat. Karena itu takutlah terhadap fitnah dunia dan takutlah terhadap fitnah wanita. Ya tentu hidup kita harus balance gitu ya. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat melainkan bagaikan salah seorang di antara kalian yang mencelupkan jari tangannya ke dalam lautan. Perhatikanlah apa yang dibawa oleh jari itu. Rasulullah mengilustrasikan ya. Begitu Rasulullah mengilustrasikan artinya mendekati apa yang kita bisa bayangkan ya. Tentu tidak seperti itu, tapi lebih dari itu barangkali ya. Jadi perbandingan antara dunia dan akhirat, dunia yang kita nikmati, nyaman, hidup dan sebagainya, mungkin kita merasa di zona nyaman gitu ya. Kalau mau dibandingkan, pernah lihat lautan, kalau sahabat ya pernah gitu ya. Coba bandingkan ada air di lautan, terus celupkan jarinya, angkat jarinya, kemudian air yang tersisa di jarinya itu berapa? Nah itulah dunia gitu ya. Dan seterusnya. Ya beberapa memang artinya supaya mengingatkan ya, dengan diberi ilustrasi seperti itu. Ini ada hadis beberapa.
Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya aku gembira manakala emas itu tidak sampai lewat 3 malam, sementara yang masih ada padaku. Jadi Rasulullah memang pernah suatu ketika selesai sholat tiba-tiba langsung pulang ke rumah gitu ya, biasanya zikir dulu dan sebagainya, takut karena ada sisa harta yang belum terbagikan gitu ya. Takut malam udah lewat tapi tidak sempat terbagikan, jadi artinya segera dalam hal itu. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, karena hal itu lebih bisa membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah terhadap kalian. Ini teorinya ya. Kadang yaitu lihat yang bukan berarti mensyukuri yang lebih bawah, bukan ya. Misalnya ketika kita ada sakit apa gitu ya, coba berkunjung ke rumah sakit, lihat di sekitarnya ada yang lebih sakit dari kita, sehingga supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan. Apabila salah seorang dari kalian memandang orang yang diberi kelebihan harta dan lupa dari dirinya, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dirinya. Dan seterusnya. Ada hadis yang terkenal, dunia adalah penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Tentu ini juga ilustrasinya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari dinar, dirham, budak laki-laki, budak perempuan, atau apapun kecuali bagol yang dulu beliau kendarai, senjata beliau dan tanah yang sudah beliau jadikan sedekah wakaf bagi Ibnu Sabil. Ya. Ini adalah peninggalan terbaik, meskipun kita juga disarankan jangan meninggalkan, ya ketika meninggal jangan meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah gitu ya. Artinya ada sedikit juga untuk itu, meskipun bukan segala-galanya, karena kalau harta kadang jadinya ada tidak sedikit ya, ada rebutan waris dan sebagainya, itu sangat sangat menggoda ya. Dan seterusnya. Tapi ini ada beberapa, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Allah lebih tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.